Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Bapak senantiasa berharap dan berdoa anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan kita. Hari ini Bapak ingin menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 2, pelajaran yang ke-9 yang berjudul Rukun di Sekolah. Anak-anak, sebelumnya seperti biasa ya, kita siapkan perlengkapan belajar kita. Mari anak-anak siapkan buku catatannya dan juga alat tulisnya, supaya hal-hal penting dalam pelajaran ini anak-anak catat di buku tulis. Anak-anak, untuk memulai pelajarannya, yuk kita berdoa bersama. Sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku, materi kita hari ini yaitu rukun di sekolah, itu bisa anak-anak baca juga loh di buku cetak, yaitu halaman 95 sampai halaman 108. Jika anak-anak masih belum memiliki bukunya, ada link yang Bapak berikan di kolom deskripsi. Anak-anak bisa download bukunya di sana. Oke, ayo kita mulai bersama. Kita belajar hari ini itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya yang pertama, anak-anak dapat menciptakan suasana rukun di sekolah. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya anak-anak dapat menunjukkan perilaku hidup rukun, saling menolong, menghargai, dan mengasihi. Tujuan yang ketiga adalah supaya anak dapat menjadi pembawa damai di kelas dan juga di sekolah. Tujuan yang terakhir adalah supaya anak-anak dapat berperan aktif menunjukkan kerukunan di sekolah. Anak-anak Bapak yang luar biasa, wah, hari ini sering sekali ya terjadi hujan. Di kota Kakak itu hampir setiap hari hujan turun dengan lebatnya. Dan hujan ini turun tidak memandang waktu loh. Bisa pagi hari atau siang hari itu pada saat banyak orang sedang bekerja, sedang bepergian, sedang melakukan aktivitas, atau juga di malam hari hujan seringkali turun. Bahkan nih di daerah-daerah kota-kota besar di Indonesia itu sampai terjadi banjir loh. Wah, luar biasa ini banjirnya dan juga luar biasa hujannya. Yuk kita doakan kawan-kawan kita yang terkena musibah banjir supaya Tuhan menguatkan mereka. Anak-anakku, seringkali kalau hujan itu terjadi di siang hari dan hujannya segera hilang, kemudian ada matahari yang masih bersinar, seringkali kita melihat pelangi di langit, ya kan? Apakah anak-anak pernah melihatnya? Wah, Bapak beberapa kali loh melihat pelangi. Pelangi-pelangi itu warnanya sangat indah. Ada 7 warna nih kalau kita pelajari sebagai spektrum warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Wah, warna yang indah kalau disatukan. Anak-anak, warnanya itu beraneka ragam ya. Dan gambaran pelangi ini cocok loh untuk menggambarkan kehidupan kita di sekolah, kehidupan anak-anak sekolah. Anak-anak di sekolah itu juga beraneka ragam. Semuanya berbeda-beda, ya kan? Ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Manado, ada yang dari Batak, ada yang dari Bugis, ada yang dari Padang, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan warna kulit, bermacam-macam. Dan juga tentu saja agama dan kepercayaan di sekolah itu ada banyak sekali, ya kan? Dan itu gambarannya tentu saja mirip ya dengan pelangi tadi, berbeda-beda. Ini ada yang Kristen Protestan, ada yang Konghucu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Hindu, dan ada yang Muslim. Semuanya bermacam-macam dan semuanya ada di sekolah.
Wah, luar biasa ya keanekaragaman atau bermacam-macam siswa yang ada di sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, di sekolah pasti kita punya banyak teman ya. Dan rasanya pasti senang ketika kita punya banyak teman di sekolah. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus rukun dengan mereka semua. Karena apa? Ketika kita rukun dengan mereka, kita bisa bermain bersama, bisa belajar bersama. Anak-anak, masih ingat tidak ayat hafalan kita sebelum-sebelumnya? Yaitu dari Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Ayo, siapa yang ingat? Wah, luar biasa. Tapi Bapak ulangi sekali lagi ya. Mazmur 133 ayat yang pertama itu bunyinya seperti ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak ulangi ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wah anak-anakku, tadi dikatakan kalau kita semua hidup rukun, maka semuanya akan baik dan indah. Wah, firman Tuhan ini menyuruh kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup rukun ya, satu dengan yang lainnya. Hidup rukun itu apa sih? Hidup rukun itu ialah hidup yang saling hormat-menghormati, saling sayang-menyayangi satu sama lain, meski memiliki latar belakang yang beragam sekalipun. Wah, Tuhan ingin kita semua hidup rukun. Alangkah senangnya bila di sekolah tercipta hidup rukun, walaupun ada perbedaan, baik itu perbedaan warna kulit, perbedaan agama, dan juga perbedaan suku. Tadi kita sudah pelajari ya. Wah, anak-anak semuanya. Lalu, bagaimana ya caranya kita bisa hidup rukun di sekolah? Tadi kan Tuhan ingin kita hidup rukun. Bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan kerukunan itu? Anak-anak, kita bisa hidup rukun di sekolah dengan cara saling menolong dan menghormati. Dengan melakukan ini semua, anak-anak di sekolah pasti deh hidup rukun. Ketika anak-anak saling menolong, saling menghormati satu sama lain, maka akan tercipta kerukunan. Dan seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa ketika kita rukun, semuanya dalam keadaan baik dan indah. Wah, luar biasa ya. Yuk, kita ciptakan hidup kerukunan dengan saling menolong dan menghormati. Ketika kita saling menolong dan menghormati, maka semuanya akan indah dan teratur. Sama seperti ketika Allah menciptakan seluruh isi bumi. Semuanya terasa indah, semuanya terasa teratur, dan semua diciptakan Tuhan baik adanya. Jadi ketika anak-anak hidup rukun, maka semua baik, maka semua indah, maka semua akan teratur, tidak ada kekacauan. Sama seperti pada waktu Allah menciptakan seluruh isi dunia ini, semua dalam keadaan indah dan teratur. Anak-anak Bapak semuanya, apa yang bisa kita lakukan untuk hidup rukun di sekolah? Wah, pastinya banyak sekali ya kegiatan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa hidup rukun di sekolah. Ayo kita bahas satu persatu. Anak-anak, kita bisa hidup rukun di sekolah dengan cara kita hidup tertib dan teratur di sekolah. Pada waktu memulai pelajaran, semua anak-anak bisa berbaris di depan kelas. Seperti yang biasa anak-anak lakukan di sekolah. Jadi semuanya bisa baris dengan teratur. Dan juga tentunya setelah masuk kelas, anak-anak bisa duduk dengan tertib. Lalu kemudian untuk menunjukkan sikap kerukunan, kita bisa loh mendengarkan guru mengajar dengan tidak ribut. Kita duduk dengan manis, dengan diam, dengan teratur, sambil menyimak penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Anak-anak bisa hidup rukun juga dengan belajar bersama.
Jadi tidak ada permusuhan. Semuanya dapat belajar dengan tekun bersama-sama. Lalu kemudian nih, anak-anak juga bisa membersihkan kelas bersama. Ketika anak-anak membersihkan kelas bersama-sama, maka seluruh pekerjaan terasa lebih ringan. Dan ketika semuanya itu dapat dilakukan bersama-sama, tentunya anak-anak bisa semuanya berjalan dengan tertib ya dan juga teratur. Ayo, apakah anak-anak selama ini sudah membersihkan kelas bersama-sama? Tentunya Bapak berharap semuanya sudah ya. Dan di sekolah anak-anak semuanya tentunya Bapak berharap ada juga jadwal piket yang mengharuskan anak-anak membersihkan kelas bersama-sama. Anak-anakku, kita juga bisa loh bermain bersama dengan teman di sekolah, walaupun mungkin berbeda-beda agama kita, suku kita, warna kulit kita, tapi itu tidak menghambat kita untuk bermain bersama. Jadi anak-anak bisa bermain bersama tentunya di waktu-waktu bermain ya. Bukan di waktu pelajaran anak-anak bermain, tapi di jam-jam istirahat, jam-jam mungkin olahraga, bisa olahraga bersama, atau di jam-jam yang lain yang memang waktunya belajar. Anak-anak Bapak yang luar biasa, yuk kita membaca Alkitab kita. Anak-anak, kita akan membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan seperti ini, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Jadi anak-anak, sebagai anak-anak Allah, kita itu disuruh Tuhan untuk menjadi pembawa damai loh. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun anak-anak berada, baik itu di sekolah, baik itu di kelas, baik itu di rumah, ataupun di mana saja anak-anak berada, anak-anak itu diharuskan untuk menjadi pembawa damai. Jadi anak-anak, itu yang kita pelajari di dalam Matius 5 ayat 9 ini. Kita juga akan membaca nih Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan seperti ini, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Anak-anak, ayat ini mengajarkan kita loh bahwa sebagai anak-anak Allah, kita itu diharuskan berbuah banyak. Dan buah kita itu ialah yang pertama kasih. Jadi kita harus senantiasa mengasihi sesama kita. Yang kedua adalah sukacita. Kita bisa menyebarkan sukacita dan kita sendiri pun juga mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kemudian ada lagi damai sejahtera. Wah, jadi ingat ya ayat sebelumnya di dalam Matius pasal 5 tadi, bahwa kita harus menjadi pembawa damai di lingkungan kita, baik di kelas, sekolah, maupun di mana saja. Ayat ini juga mengharuskan kita sebagai anak-anak Allah untuk juga memiliki sikap sabar. Sifat sabar ada dalam hidup anak-anak Allah. Begitu juga dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, ketika anak-anak semuanya sudah menghasilkan buah roh ini, maka semuanya pasti akan hidup rukun. Semuanya akan tercipta damai, keteraturan di tengah-tengah hidup anak-anak semuanya. Anak-anakku, tadi kita diajarkan ya supaya kita menjadi pembawa damai. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa membawa damai dimanapun kita berada? Anak-anak, ada berbagai cara dan mungkin banyak cara di mana kita bisa menjadi pembawa damai. Yang pertama nih, Bapak beri contoh ya. Kita bisa mengucapkan salam dan juga senyum. Anak-anakku, kita bisa memberikan salam loh kepada Bapak Ibu Guru, kepada teman-teman yang kita jumpai. Kita bisa memberikan salam dan juga tentunya memberikan senyum yang terindah. Ayo anak-anak, mulai sekarang sampai seterusnya nanti, kita lakukan ini ya. Jadi, kalau kita bertemu dengan Bapak Ibu Guru, jangan pura-pura tidak melihat. Tapi mari kita ucapkan salam kepada mereka. Dan tentunya juga dengan senyum yang indah ya. Anak-anakku,
Bagaimana lagi caranya supaya kita membawa damai? Yang kedua adalah mendengar ketika ada orang lain yang berbicara kepada kita. Anak-anak, kita bisa mendengar teman berbicara, Bapak Ibu guru berbicara, tentunya dengan menyimak mereka dengan baik. Kita juga bisa menjadi pembawa damai dengan cara menolong teman. Wah, coba perhatikan gambar ini. Ketika ada teman yang jatuh, apa ya yang kita lakukan? Tentu saja kita berusaha menolongnya ya. Atau mungkin ketika teman kita tidak membawa pensil, ataupun juga mungkin alat tulis yang lainnya. Anak-anak bisa meminjamkan ya kalau anak-anak punya kelebihan. Misalnya, anak-anak membawa 2 buah pensil, dan ada teman yang tidak membawa pensil. Anak-anak bisa pinjamkan sebuah pensil buat teman anak-anak tadi. Cara selanjutnya anak-anak, berteman dengan semua orang. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap berteman dengan mereka. Jangan berkelahi, jangan bermusuhan. Walaupun mungkin ada perbedaan, tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk bermusuhan. Tetapi marilah kita hidup rukun, saling menghormati, saling menolong, saling mengasihi. Anak-anakku semuanya, cara selanjutnya adalah kita taat kepada guru. Jadi ketika ada peraturan atau ada penjelasan dari guru, kita semua harus taat kepadanya ya. Anak-anakku, tentunya supaya kita menjadi pembawa damai, kita harus berbicara sopan. Jangan berbicara yang kasar, jangan berbicara yang mengolok-ngolok atau mengejek-ngejek teman. Wah, Bapak masih sering mendengar tuh, ada orang atau anak yang mengejek temannya. Wah, itu tidak baik dan tidak sopan ya. Oleh karena itu, mulai sekarang, ayo kita berbicara yang sopan, berbicara yang baik, sehingga semuanya tercipta kedamaian, semuanya dapat menjaga kerukunan, dan kita dapat menjadi pembawa damai. Langkah selanjutnya nih anak-anak, kita juga bisa saling berbagi. Apalagi ketika ada teman yang memang sedang kesusahan ya, kita bisa menolong mereka, kita bisa berbagi dengan mereka. Langkah selanjutnya adalah taat kepada peraturan sekolah. Wah, ada banyak sekali loh peraturan sekolah yang ada. Anak-anak diharuskan untuk mentaati peraturan-peraturan tersebut. Sebagai contoh nih, ada banyak kan peraturan-peraturan di sekolah. Peraturan mengenai berpakaian harus rapi, peraturan mengenai rambut bagi laki-laki tidak boleh panjang, tidak boleh menutupi telinga. Kalau yang perempuan ya harus dikucir supaya bisa mendengar dengan baik. Dan masih banyak kan peraturan-peraturan yang ada, yaitu tetap semangat saat pergi ke sekolah, tetap mengikuti semua pelajaran dengan baik, berpakaian yang bersih, berani berkata yang benar di sekolah, kemudian memelihara barang-barang sekolah, tidak merusak, patuh pada guru, kemudian mengucapkan terima kasih bila ditolong, kemudian bersedia tenang di dalam kelas waktu jam belajar, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya peraturan-peraturan di sekolah. Peraturan itu ada untuk ditepati loh dan juga ditaati. Oleh karena itu, anak-anak yuk mulai sekarang kita belajar mentaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Jika selama ini anak-anak sudah taat, wah, Bapak ucapkan selamat dan Bapak salut dengan anak-anak semuanya. Anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak dahsyat. Anak-anakku semuanya, wah, kita sampai pada kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulannya apa sih? Yang pertama, jadilah pembawa damai dengan senantiasa hidup rukun di sekolah. Ketika anak-anak semuanya hidup rukun, maka itu menunjukkan anak-anak taat kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita semua hidup rukun di sekolah. Anak-anak Bapak yang luar biasa, untuk mengakhiri materi kita hari ini, kita berdoa bersama yuk. Sekali lagi sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai dimanapun kami berada.
untuk menunjukkan bahwa kami adalah pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak Bapak ingin mengakhiri materi kita hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bapak. Nantikan pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.